Salam, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Pelayan GMI Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan mengucapkan selamat beribadah bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang kekasih, perlu kami sampaikan bahwa ibadah kita saat ini dilakukan secara daring berhubung pandemi yang masih ada di tengah-tengah kita saat ini. Hal ini dilakukan gereja sehubungan dengan surat edaran wali kota dan himbauan Bishop GMI Wilayah 1 dan juga rapat majelis yang dilaksanakan, sehingga ibadah kita lakukan secara daring di rumah kita masing-masing. Tetapi kami percaya dan kita percaya bahwa di tempat kita beribadah, Tuhan juga mendengar doa-doa kita, dan kita bermohon sehingga pandemi 19 ini boleh berakhir dari tengah-tengah kita. Kita ikuti ibadah kita di rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk masuk di dalam ibadah kita pada saat ini. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Bimbing Kami Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera, daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 16. Suci,
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Mari kita sama-sama membacakannya. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita dengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan dan meneguhkan iman kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, yang diambil dari Roma pasal 4 ayat 7 hingga ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih, dengan kerendahan hati, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari P2MI. Sonang rohatku di bawah Yesusi, bersepuluh tahun di zona apostol, roh aku dituntun
Kita akan membaca firman Tuhan secara responsoria yang diambil dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Kita sama-sama. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Amin. Kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Kita menyanyikan mulia bagi Bapa. Mulia bersama-sama dengan orang percaya di muka bumi ini, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita, pendahulu khotbah pada minggu ini, diambil dari Efesus pasal 1, mulai ayat 3 hingga ayatnya ke-14. Kami bacakan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mempersembahkan persembahan kita di dalam ibadah kita saat ini kepada jemaat kami yang beribadah di rumah, agar persembahannya boleh disampaikan ke gereja kita melalui sekretariat gereja. Bapak Ibu, sebelum kita menyampaikan persembahan kita dengarkan firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada yang Maha Tinggi. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 132. Kasih
kita menyerahkan persembahan kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kiranya terpujilah Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat di gereja kita yang terjadi dalam minggu ini dan yang akan dilaksanakan dalam minggu ke depan. Pada hari Rabu 21 Juli 2021 diadakan kebaktian sektor Ayahanda, Medan Kota, Padang Bulan 2, Sekip Seyagul, Setiabudi Padang Bulan 3, dan Sidorame Glukur masuk pada pukul 18 WIB di gereja. Pada hari Kamis 22 Juli 2021, kebaktian PWMI diadakan di gereja masuk pada pukul 17 WIB. Kebaktian P2MI diadakan di gereja masuk pada pukul 19 WIB. Jumat 23 Juli 2021, sermon LS, CLS, dan majelis diadakan di gereja masuk pukul 18 WIB. Sermon guru sekolah minggu diadakan di gedung sekolah minggu masuk pada pukul 19 WIB. Pada hari Sabtu 24 Juli 2021, ibadah P3MI diadakan di gereja masuk pukul 19 WIB. Pada hari Minggu 25 Juli 2021, kita akan beribadah dan persembahan yang diberikan oleh jemaat, yaitu pada saat memasuki ruangan ibadah. Nama-nama jemaat yang berulang tahun perkawinan pada tanggal 18 sampai 24 Juli 2021 terdapat sebanyak 5 rumah tangga, dan nama-nama jemaat yang berulang tahun kelahiran pada tanggal yang sama, tanggal 18 sampai 24 Juli 2021 terdapat 16 orang jemaat. Firman Tuhan yang menjadi menguatkan pada para jemaat yang berulang tahun perkawinan maupun yang berulang tahun hari kelahiran dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan bahagia selalu kepada para jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Kris Fernando Siahaan SE, sektor Medan Kota, yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 di Medan. Penguburan telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 di pekuburan Simalingkar B, Medan. Marilah kita doakan supaya seluruh keluarga yang ditinggalkan terhibur
dan mendapat kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Warta yang merupakan warna sari bagi kita pada minggu ini adalah acara penerimaan jemaat penuh angkat sidi anak-anak kita akan diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 di kebaktian gelombang kedua. Untuk peserta angkat sidi akan diadakan pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pukul 16 WIB di gereja bersama-sama dengan para orang tua. Pada hari Minggu 1 Agustus 2021 akan diadakan acara temu pisah antara asisten yang lama, yaitu Pendeta Tamri Sitorus dan keluarga, dengan asisten yang baru, yaitu Pendeta Siahaan dan keluarga, akan diadakan pada tanggal 1 Agustus 2021 di kebaktian gelombang 1 dan gelombang 2. Bagi seluruh jemaat GMI Kasih Karunia, supaya mengisi data jemaat yang telah dibagikan dan dapat mengembalikannya kepada komisaris sektor atau sekretariat gereja. Bawaan Satgas COVID-19 GMI Kasih Karunia kepada kita semua seluruh jemaat, yaitu agar selalu kita menerapkan protokol kesehatan 3M dan 2M. Kiranya Tuhan menyertai kita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang beribadah di rumah masing-masing, dapat memberikan persembahan maupun persepuluhannya melalui rekening gereja kita atas nama Dr. Sumiar Pasaribu, dan juga dapat diantar langsung ke gereja. Demikianlah warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai kita. Kita akan memasuki doa syafaat. Itu terlebih dahulu kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 83 ayat 1 dan 2.
Marilah kita satukan hati kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta segala sesuatu yang ada. Bahkan kami juga Tuhan, kami yakini dan percaya adalah juga ciptaan-Mu. Engkau Maha Besar Tuhan, Engkau Maha Mulia. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami tundukkan kepala, kami datang pada hari ini bermohon kehadirat Tuhan. Lebih dahulu Tuhan, ampunkan kami. Layakkan kami mendekat kepada Tuhan. Layakkan kami datang bermohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang bersatu hati beserta seluruh jemaat-Mu, jemaat Gereja Metodis Indonesia di tempat ini Tuhan. Walaupun kami berlainan tempat, para jemaat Tuhan mengikuti ibadah ini dan bersatu hati berdoa di hadapan Tuhan pada saat ini di rumah mereka masing-masing. Kasihani kami Bapa, tatap dan pandanglah kami Tuhan, berikan sinar kasih-Mu kepada kami semua. Kami patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jika kami masih Tuhan berikan kesempatan walaupun dalam ibadah kami yang tidak dapat bertatap muka, tapi kami dekat kepada Tuhan di tempat kami masing-masing. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua beserta jemaat gereja-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan kami. Kiranya Tuhan berikan kepada kami perlindungan yang daripada Tuhan. Mana pada saat ini Tuhan, kami semua hidup di dalam kekhawatiran. Kami semua hidup di dalam kesesakan. Oleh karena pandemi virus corona yang terjadi saat ini Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Berikan kepada kami perlindungan yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat mampu menghindar dari virus corona yang terjadi. Ya Tuhan Bapa di surga, biarlah kehidupan kami senantiasa Tuhan tolong, sehingga kami dapat melanjutkan hari-hari kami, dapat melakukan kegiatan kami penuh dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami bermohon Tuhan, kiranya jauhkan segala mara perkara yang datang daripada virus corona, sehingga kami jauh Tuhan dari penyakit itu. Tolong juga Tuhan para pimpinan negara kami, pemerintahan kami, para aparatur yang melaksanakan program untuk penyelamatan negara kami dari akibat virus corona. Berikan kepada mereka kekuatan Tuhan, agar pelaksanaan segala program yang ada di negara kami kiranya dapat sukses, dapat memberikan keselamatan bagi seluruh rakyat kami Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, tentu mengalami kesulitan-kesulitan, terutama ekonomi Tuhan, akibat daripada pandemi ini. Kami juga bermohon belas kasihan Tuhan. Tunjukkan Tuhan jalan keluar. Berikan kepada jemaat-Mu kami semua Tuhan kecukupan bagi kehidupan kami sehari-hari.
apabila ada di tengah-tengah jemaat-Mu, ataupun di tengah-tengah anak-anak kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, baik yang ada beserta kami maupun yang jauh dari kami, yang terkena penyakit ini Tuhan, yang sedang menjalani pengobatan, yang sedang menjalani isolasi mandiri, dimanapun mereka berada Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Kami mohon kesembuhan bagi semua saudara-saudara kami, bagi semua keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati makanan dan minuman yang mereka terima, demikian juga obat-obatan mereka Tuhan, memberikan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan Bapa di surga, kami memohon juga Tuhan bagi setiap kerinduan jemaat-Mu di tempat ini, bagi anak-anak kami yang akan mencari pekerjaan, bagi anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong anak-anak kami beroleh kemajuan dan kesuksesan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan Bapa di surga, bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, di mana mereka sudah mengalami kesulitan di dalam setiap keperluannya, tolong mereka Tuhan, berikan kepada mereka pengharapan yang sungguh akan kasih Tuhan, dan berkati seluruh keluarga yang merawat para orang tua kami Tuhan, agar semuanya kami berada di bawah kasih Tuhan senantiasa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersedih ketika kami mengalami saudara kami di tengah-tengah jemaat-Mu mengalami perpisahan karena saudara kami telah Tuhan panggil, yaitu saudara kami Kris Fernando Siahaan. Tentu sekali Tuhan, keluarga dan kami semua sungguh merasakan duka cita yang dalam atas kepergian saudara kami ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan, berikan kekuatan kepada istrinya, anak-anaknya, bahkan semua keluarga yang ditinggalkan, agar mereka terhibur dan Tuhan berikan kekuatan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, dalam program yang sedang dicanangkan, yang telah dibicarakan di tengah-tengah para hamba Tuhan dan para majelis, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya tolong kami Tuhan untuk melaksanakannya dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami beserta jemaat kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa menolong dan memberkati kami. Ketika kami sebentar lagi juga Tuhan akan mendengarkan firman-Mu, firman yang menjadi kekuatan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berkati kami semua yang mendengarkannya. Biarlah firman-Mu menguasai kehidupan kami, berikan pertumbuhan yang baik di dalam setiap langkah kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami serahkan diri kami. Tuhanlah senantiasa yang berkuasa, dan kehendak Tuhanlah yang jadi. Inilah doa kami Tuhan. Terimalah kami persembahkan, kami mohonkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya
Kita angkat pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 151 ayat 1 dan 3. Kita bangkit berdiri. Ku bahagia, yakin teguh, Yesus milikku selamanya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hati teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diikuti anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang oleh karena kasih-Mu menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Kami boleh melalui hari-hari hidup kami hingga saat ini. Tuhan, terima kasih atas berkat. Biarlah segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya untuk nama Tuhan saja. Saat ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan melalui ibadah kami, sekalipun secara online. Biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah jemaat Tuhan yang beribadah, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga firman Tuhan dapat menjadi pelita di dalam hati kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi, karena kami telah siap untuk mendengarnya, dan hamba-Mu yang akan memperdengarkannya urapi dan kuduskan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu hari ini, yang tertulis dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya akan membacanya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab
yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar dan yang akan kita renungkan dengan tema menghormati kekudusan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, firman Tuhan ini berbicara tentang tabut Allah, di mana tabut Allah itu merupakan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dan tabut Allah itu sebenarnya dibuat oleh orang Israel pada zaman dahulu sesuai dengan perintah Tuhan. Tabut Allah itu dibentuk, ukurannya, panjang, lebarnya, tinggi, dan seterusnya itu sesuai dengan ketentuan yang daripada Allah. Dan tabut Allah itu berisi 2 loh batu, di mana loh batu yang berisi 10 firman Allah. Kemudian gulungan kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Keluaran. Yang berikut isi dari tabut Allah itu yaitu 1 buli-buli emas yang berisi roti manna. Baru yang terakhir isi dari tabut Allah itu adalah tongkat Harun yang pernah bertunas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih, seperti yang saya katakan tadi bahwa tabut Allah itu merupakan simbol kehadiran Allah. Oleh karena itulah Raja Daud sebagai raja yang memerintah di Yerusalem dan memerintah Israel, dan juga dia sebagai gembala yang menggembalakan umat Israel, sama seperti yang ditulis dalam 2 Samuel 5 ayat 2. Dia rindu agar tabut Allah itu ada di kota Yerusalem, ibu kota Israel. Dan atas kerinduannya itulah dia mengumpulkan tentara-tentaranya untuk mengangkut tabut Allah dari rumah Abinadab. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengumpulkan orang untuk mengangkut tabut Allah itu.
Ia mengumpulkan 30.000 tentara untuk mengangkutnya dengan menggunakan kereta yang baru. Namun Allah menggagalkan rencana itu. Karena apa? Karena Daud tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga korban dari kesalahan itu, Usa, anak Abinadab, harus mati. Tak kala kereta itu tergelincir dan Usa berusaha untuk memegang kereta itu, di mana seseorang yang memegang kereta itu akan menghadap hukuman Tuhan, yaitu kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan, hal itulah yang membuat Daud menjadi takut. Kesalahan itu pertama dikarenakan Daud tidak bertanya kepada Allah yang akan membawa tabut Allah dari rumah Abinadab ke kota Yerusalem, yaitu ibu kota Israel. Yang harusnya dia bertanya kepada Tuhan, apakah dia diizinkan membawanya atau tidak. Dan kalau diizinkan, bagaimana cara membawanya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih. Yang kedua, tabut itu adalah suci dan kudus. Oleh karena itu Tuhan tidak mau kemuliaannya diperlakukan dengan sembarangan. Maka setiap orang harus hati-hati dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam kitab imamat. Bagaimana cara membawanya? Yang berikut, Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah tidak mau tabut itu dianggap menjadi benda keramat, karena yang berkuasa di situ bukanlah tabut itu, tapi Allah yang melindungi kekudusannya melalui tabut itu. Dan yang keempat, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak mau seseorang melakukan perbuatan, walaupun itu perbuatan baik, tetapi atas nama dirinya sendiri. Di mana Daud berencana mengangkut tabut Allah itu ke kota Yerusalem, yang dasar pemahamannya supaya dia dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Padahal sebenarnya Allah itu bukan hanya memberkati dia dan bertujuan memberkati seluruh umat Tuhan. Artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, Daud ingin rindu, walaupun dengan hati yang tulus, dengan ikhlas dia merencanakan itu, tapi di balik semuanya itu dia ingin namanya dan diagungkan orang. Atas dasar itulah Allah makanya menghukum Usa. Atas dasar itulah Allah ingin menghentikan rencana itu, supaya Daud sadar bahwa Allah yang Maha Kuasa itu harus dihormati kekudusannya. Allah yang Maha Kuasa itu harus selalu mendapat penghormatan yang lebih utama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, kemudian Daud menyadari kesalahannya. Maka di ayat 9 dikatakan Daud bertanya kepada Allah, apakah dia diizinkan mengangkat tabut Allah itu? Dan kalau diizinkan, bagaimana caranya mengangkat tabut Allah itu? Dalam kitab imamat sudah dijelaskan bagaimana cara mengangkut tabut Allah itu, yaitu dengan menggunakan manusia, bukan dengan kereta. Yaitu orang-orang yang sudah ditentukan, bukan tentara, tetapi orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu para imam dan orang-orang Lewi, dan mengangkatnya dengan memikulnya. Kemudian, Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali
mereka mengangkatnya. Dikatakan oleh firman Tuhan setiap 6 langkah Daud mempersembahkan korban, baik itu domba, untuk menjaga kekudusan dan kemuliaan Allah. Selanjutnya Daud menari-nari dan diiringi sorak-sorai dengan bunyi sangkakala oleh seluruh rakyat Israel. Kenapa? Karena tabut Allah di Yerusalem adalah tanda pengakuan Daud bahwa tahta Israel adalah milik Allah, bukan milik Daud. Di situ dia, saudara. Setelah Daud melakukan semuanya itu dengan benar dan tepat, maka Allah mengizinkan tabut Allah diangkut dari rumah Obed-Edom ke kota Yerusalem. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kita menjaga kekudusan benda-benda yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Yang menjadi perenungan bagi kita, bagi saudara yang kasih. Di mana tabut Allah itu sudah ditempatkan di bait Allah. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya saat ini. Kita harus menjaga kekudusan semua peralatan yang dipakai di rumah Tuhan. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan bagi saudara, tempat-tempat yang ada di rumah Tuhan ini harus kita jaga kekudusannya. Yang pertama yaitu mimbar. Tidak semua orang bisa naik ke mimbar. Hanya yang dikhususkan untuk menyampaikan firman Tuhan yang dapat naik ke mimbar utama. Baru yang kedua, ke mimbar kedua, yaitu mereka-mereka yang sudah dikhususkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Baik itu para hamba Tuhan maupun le speaker dan calon le speaker. Jadi jemaat biasa tidak boleh naik ke mimbar. Yang ketiga, Bapak Saudara, altar. Altar itu juga dikhususkan dan dikuduskan. Kita harus menjaga kesuciannya. Dan jemaat biasa tidak boleh sembarangan naik ke atas. Dan yang keempat, Bapak Saudara, yang harus dijaga oleh semua jemaat, kekudusan dan kesuciannya adalah konsistori. Karena di sanalah para pelayan-pelayan Tuhan berdoa dengan khusyuk sebelum melayani. Itulah tempat-tempat yang harus kita jaga kesucian dan kekudusannya. Dan tidak semua jemaat boleh menginjakkan kaki ke tempat tersebut. Itu yang pertama dari perenungan firman Tuhan pada saat hari ini. Yang kedua, Bapak Saudara, sebagaimana Daud yang mengangkut tabut Allah, di mana dia rindu kehadiran tabut Allah itu juga kehadiran Tuhan. Jadi tidak semua orang diizinkan oleh Allah ambil bagian dalam tugas-tugas pelayanan yang mulia, sekalipun mereka mempunyai niat yang baik dan yang tulus. Yang juga dalam setiap pekerjaan Allah di tengah-tengah gerejana, contohnya di dalam pembangunan rumah Tuhan. Demikian juga di dalam rencana pembangunan rumah Tuhan yang akan kita renovasi ini, Bapak Saudara. Panitia membicarakannya berulang-ulang, bahkan kita doakan supaya Tuhan merestui rencana renovasi ini, saudara. Dan panitia begitu berhati-hati membicarakannya dengan tujuan semua jemaat mendukung. Dan tidak ada nama seseorang yang diutamakan di sana, tetapi nama Tuhan dengan melibatkan semua jemaat. Berapapun kontribusi kita, saudara, sekecil apapun itu, berharga di mata Tuhan. Apakah itu 100.000 atau 500.000 atau seberapapun itu berharga di mata Tuhan.
Karena dengan kita ikut berkontribusi, kita ikut membangun, memperbaiki rumah Tuhan ini, maka Tuhan melihat kekompakan kita, kesehati sepikiran kita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 133 itu, di mana kita duduk diam bersama, sanalah akan mengalir berkat-berkat Tuhan. Jadi bukan nama seseorang yang mau ditonjolkan dalam pekerjaan Tuhan, bukan nama kelompok atau golongan yang ditonjolkan dalam pekerjaan Tuhan, tetapi nama seluruh jemaat Tuhan. Dengan demikian Allah dipermuliakan. Kemudian Bapak Saudara, yang ketiga, setiap orang yang membuka hatinya untuk pekerjaan Allah, yang membuka hatinya untuk pelayanan, maka Tuhan juga akan membuka berkat-berkatnya kepada orang tersebut. Kita lihat tadi, tak kala tabut Allah itu tidak jadi dibawa ke Yerusalem, dia dititipkan selama 3 bulan di rumah Obed-Edom. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kalau kita lihat di ayat 10 dan ayat 11 dikatakan oleh firman Tuhan, Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Itu dia. Itu juga dengan kita, Bapak Saudara. Pada saat kita terbuka hati kita untuk mendukung pelayanan di gereja, mendukung program-program yang dilakukan oleh gereja, bahkan program pembangunan yang telah kita rencanakan, maka ingat, Tuhan akan memberkatimu dan seisi rumahmu. Maka benarlah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Mazmur 112, mereka-mereka yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan, bahkan anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Ingat, berkat Tuhan itu akan sampai kepadamu, bahkan sampai ke anak cucumu, jika engkau selalu takut akan Tuhan dan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Maka itu persembahan melalui tenaga, pikiran, waktu, bahkan materi yang ada padamu. Jika engkau mempersembahkan dengan tulus dan ikhlas, maka Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai persembahan yang harum, dan Allah akan memberkatkannya kembali kepadamu. Jangan pernah takut. Kau bukan memberi kepada manusia, tetapi mempersembahkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan akan memberkatkannya kembali kepadamu berlipat kali ganda. Yang kedua, engkau membuka rumahmu untuk tempat ibadah-ibadah dilakukan, maka kehadiran Tuhan di rumahmu akan menghadirkan berkat kepadamu. Jadi jangan pernah menolak jika rumahmu dipakai oleh Tuhan untuk tempat ibadah. Karena kehadiran orang-orang yang beribadah di sana adalah kehadiran bersama Tuhan. Maka ingatlah, jika Tuhan hadir di rumahmu, maka Dia akan memberkati engkau dan seisi rumahmu. Sama seperti Obed-Edom yang terbuka pintu rumahnya, di mana tabut Allah titipkan di rumahnya, dia diberkati oleh Tuhan lipat kali ganda. Mari Bapak Saudara, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, persembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan selalu jaga kekudusan nama Tuhan, kekudusan tempat-tempat yang dikhususkan oleh Tuhan. Maka kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat akan kita terima sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai menyampaikannya, tapi Roh-Mu akan selalu berbicara di dalam hati dan pikiran setiap jemaat Tuhan, yang akan menuntun kami ke jalan yang benar dan hidup yang kekal. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Firman Tuhan sebagai penegasan untuk kita pada saat hari ini. Dikatakan demikian, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu.
dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Amin. Kita bernyanyi kepada Allah berpuji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.